Oke baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Florida Nidabera, NIM 1703030023 dari kelas A semester 7 reguler pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang judulnya informasi masa depan identitas dalam masyarakat. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan tambahan. Identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Dulunya identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di asunter, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya, baik artefak baru maupun proses baru menantang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan di antara warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak terlihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga, pelanggan, konsumen, atau entitas secara lebih baik secara umum. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan, negara bagian, dan pemerintahannya mencoba untuk mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing. Misalnya alasan derajat, prosesnya, dan terakhir tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan mempertanyakan apakah identifikasi diperlakukan untuk transaksi atau untuk berpartisipasi dalam elemen kehidupan tertentu di masyarakat. Yang pertama, identifikasi dunia yang berubah. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis, serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satunya adalah memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas. Kedua, identitas di berbagai area masyarakat informasi. Konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang berubah secara fisik dan klasik. Identitas organisasi seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan bisnis dan perusahaan, dan hubungan di antara mereka. Ini karena baru dan perkembangan politik yang sedang berlangsung seperti integrasi Uni Eropa, dan karena tren ekonomi baru dan yang sedang berlangsung seperti persaingan global sumber, dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Warga dan pemerintahannya. Negara-negara Eropa masih mengikuti konsep identifikasi dan identitas yang sangat berbeda dalam perusahaan dan karyawannya. Lingkungan kerja digital saat ini mencakup lebih banyak dan lebih banyak proses bisnis difasilitasi oleh sistem informasi.
Organisasi harus menjaga penggunaannya dan manajemen akses, seperti sering disebut manajemen identitas dan akses (IAM), untuk melindungi sistem mereka dan informasi mereka dari akses yang tidak sah dan untuk menurunkan biaya keseluruhan, misalnya dengan memusatkan data akun dari berbagai sistem informasi. Kebutuhan akan inisiatif ini diperkuat oleh keragaman infrastruktur TI yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, misalnya perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen dokumen, atau manajemen sumber daya manusia. Dan seringkali dinamis perubahan hak pengguna, misalnya karena perubahan pekerjaan, promosi, atau pemberhentian. Oleh karena itu, sistem manajemen identitas IDMS menjadi semakin penting bagi perusahaan dan korporasi dan diberikan tanggung jawab di seluruh perusahaan. Contohnya, sistem masuk tunggal atau dikurangi, layanan di direktori, infrastruktur, kunci publik, dan IAM sistem. Masih dan bertolak belakang dengan posisi identitas banyak yang vendor teknologi manajemen bukanlah solusi out of the box sederhana, tetapi kerangka kompleks teknologi dan fungsi yang berbeda. Kedua, peran FIDIS. FIDIS atau Future of Identity in the Information Society adalah upaya multidis dalam lembaga yang terkemuka dari penelitian pemerintah dan industri, penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu identitas digabungkan untuk menghasilkan analisis hiktik yang beralasan ID dan identitas virtual. Mempertimbangkan aspek-aspek seperti ini, privasi, mobilitas, interoperabilitas, pembuatan profil forensik, dan kejahatan terkait identitas. Sudut yang digunakan untuk mendefinisikan konsep, khususnya dalam konteks masyarakat informasi, berawal dari penggambaran bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara berteori tradisional yang dikenal oleh kalangan akademisi. Yang ketiga yaitu identitas dan teknologi canggih. Beralih ke teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan identitas dalam menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tak dapat disangkal dalam merasuki setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita secara menggunakan informasi terkait identitas kami tidak luput dari dampak perubahan ini. Kita sebagai yang terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru biasanya lebih melalui obligasi daripada pilihan untuk berfungsi dalam masyarakat sehari-hari, dan dengan era baru kenyamanan yang seharusnya telah datang berisiko dan tantangan baru. Dalam membahas akar teknologi dari manajemen identitas dan sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas, berarti melindungi informasi digital seperti ekskripsi, kunci publik, dan tanda tangan digital, dan peran biometrik yang berkembang namun agak kontroversi dalam identifikasi dan autentikasi. Mempertimbangkan lanskap teknologi terkait identitas yang terus berubah, mengeksplorasi lebih jauh teknologi yang muncul dengan kemungkinan dampaknya dalam waktu dekat untuk masa depan jangka menengah. Identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditempatkan dalam domain praktik. Pembuatan profil otomatis menjadi focal point. Teknologi profil memungkinkan pembangunan dan penerapan profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget anti pencucian uang, keadilan aktuarial, dan lain-lain. Tantangan multidisiplin. Mendefinisikan konsep identitas merupakan tantangan yang signifikan. Rentang identitas
atau berbagai disiplin ilmu seperti keamanan hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, dan filsafat yang pendekatan dan tradisi untuk konsep mengelola suatu objek bisa sangat bervariasi. Misalnya, para filsuf mungkin tertarik dengan konseptualisasi tingkat tinggi dan abstrak yang menyajikan gambaran besar relevan dengan umat manusia, sedangkan ilmuwan sosial mungkin lebih peduli dengan analisis dari penggunaan yang didasarkan pada kenyataan. Dalam beberapa pengacara mungkin lebih tertarik aturan formal atau kitab hukum, menjelaskan dengan tepat arti dari semua elemen yang campur tangan dalam suatu situasi. Untuk mengandalkan pendekatan yang lebih deskriptif berdasarkan kasus yang menghadirkan presiden keputusan pengadilan sebagai cara untuk menetapkan aturan diterapkan. Spesialis sistem informasi mungkin memerlukan penjelasan yang sangat tepat sehingga dapat diterapkan di mesin, dan para ahli teknologi keamanan mungkin merasa lebih akrab dengan mekanisme yang mendefinisikan perspektif yang berorientasi pada proses. Selain itu, semua dimensi yang berbeda semakin saling terkait dan tidak ada orang yang mampu tetap terisolasi dalam silo pengetahuannya tanpa mengambil risiko mempengaruhi efektivitas kerja. Oke, baik Bapak, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.